Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa ta'ahhabu lil ardil akbar. Kata Umar, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum nanti di akhirat kalian dihisab, dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha, dan timbanglah diri kalian, qabla an tuzanu, sebelum nanti di akhirat Allah menimbang pahala dan dosa kalian. Wa ta'ahhabu lil ardil akbar, dan persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi satu hari di mana ditampakkan seluruh amalan manusia. Saudaraku kaum muslimin, a'azzanillahu wa iyyakum ajma'in. Pesan ini datang dari manusia kedua terbaik setelah Nabi dan Rasul. Datang dari manusia yang syaitan lari apabila bertemu dengannya. Dan pesan ini datang dari manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Maka apa yang diucapkan oleh Umar sama sekali kita tidak meragukannya. Dan Umar berpesan kepada kita agar kita selagi masih hidup senantiasa mengevaluasi diri kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita evaluasi? Kata para ulama, yang pertama yang harus kita evaluasi adalah ibadah wajib kita. Bagaimana ibadah wajib kita? Salat 5 waktu kita, puasa Ramadan kita, zakat kita. Bagaimana kita melaksanakannya? Sudahkah kita lakukan dengan maksimal? Atau mungkin kita melakukannya karena terpaksa? Atau melakukannya karena berharap pujian dan sanjungan dari manusia? Evaluasi perkara yang Allah Ta'ala wajibkan untuk kita, terutama sholat kita yang 5 waktu. Bagaimana sholat kita hari ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang
seperti Sayyid bin Musayyab. Sayyid bin Musayyab adalah seorang alim ibadah yang senantiasa salat 5 waktu, berada di saf pertama bersama imam selama 40 tahun. Bahkan ada yang mengatakan selama 50 tahun Sayyid bin Musayyab tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Bahkan dikatakan beliau tidak pernah melihat pundak-pundak kaum muslimin pada saat salat. Artinya beliau tidak pernah berada di saf kedua, saf ketiga, keempat, dan seterusnya. Beliau senantiasa berada di saf pertama selama 50 tahun. Ya, selama 50 tahun bertakbir bersama imam dan berada di saf pertama. Ini Sayyid bin Musayyab. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertakbir bersama imam ketika salat, atau boleh jadi kita bertakbir pada saat imam hendak mengucapkan salam? Ketika imam akan hendak mengucapkan salam atau imam di takbir terakhir, di rakaat terakhir, baru kita bertakbir. Ya, evaluasi diri kita. Bagaimana salat kita? Bagaimana perkara-perkara yang wajib yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita? Kita evaluasi. Apakah kita sudah melakukannya secara maksimal atau belum? Yang kedua yang harus kita evaluasi adalah perkara-perkara yang haram. Bagaimana dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan? Apakah kita sudah mampu meninggalkannya, atau mungkin kita masih rutin melakukannya? Ingatlah kaum muslimin, perkara yang haram, kemaksiatan, itu tidak butuh syarat untuk mendapatkan ganjaran dosa. Kemaksiatan, larangan Allah, tidak butuh syarat agar pelakunya mendapatkan dosa. Hari ini kita minum khamar, hari ini juga dapat dosanya. Hari ini kita memfitnah, menghina, merendahkan saudara kita, hari itu juga kita langsung dicatat dosanya. Hari ini kita menggibahi saudara kita, hari ini juga langsung tercatat dosanya. Berbeda dengan amal soleh. Amal soleh untuk membuahkan pahala itu butuh 2 syarat. Yang pertama, amal soleh itu harus dilakukan dengan ikhlas, dilakukan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Dan syarat yang kedua, amal itu, ibadah itu dilakukan harus sesuai dengan yang dicontohkan dan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal soleh untuk berbuah pahala butuh syarat, sementara kemaksiatan tidak butuh syarat agar pelakunya mendapatkan dosa. Hari itu bermaksiat, hari itu tercatat dosanya. Dan ingat, di akhirat nanti ada satu hari yang menegangkan bagi setiap manusia, yaitu hari di mana ditimbang pahala dan dosa. Ketika pahala dan dosa kita ditimbang di akhirat, ini adalah detik-detik yang menegangkan. Bagaimana tidak menegangkan ketika dosa seseorang lebih berat, lebih banyak daripada pahalanya, maka sepakat para ulama, orang ini pasti masuk neraka. Kapan? Ketika dosanya lebih berat daripada pahalanya. Adapun ketika pahala lebih berat atau pahala lebih banyak daripada dosa, di sini khilaf para ulama. Pendapat pertama mengatakan orang ini tetap masuk neraka. Masuk neraka dulu. Kenapa? Karena dia punya dosa. Pernah meninggalkan salat, pernah minum khamar, pernah makan harta riba. Masuk neraka dulu. Setelah habis dosanya, baru dia masuk ke dalam surga. Ini pendapat yang pertama. Tapi kita berharap pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua. Apa itu? Kata para ulama, jika seseorang pahalanya lebih berat daripada dosanya, maka orang ini langsung masuk ke dalam surga tanpa mampir ke dalam neraka. Bukankah dia punya dosa? Iya, tapi dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaum muslimin. Yang kedua, yang harus kita evaluasi, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita evaluasi setiap hari, apakah kita masih melakukannya atau tidak. Kalau kita masih melakukannya, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Yang ketiga,
evaluasi terhadap perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang dibolehkan. Apakah kita lalai menghabiskan waktu untuk perkara yang sia-sia, atau kita berusaha memanfaatkan waktu yang ada untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk akhirat kita? Ini pun harus kita evaluasi. Waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita 24 jam dalam sehari, kemana kita gunakan? Apakah waktu itu lebih banyak kita gunakan untuk melakukan amal soleh, atau justru kita hamburkan untuk perkara yang sia-sia? Bahkan lebih buruk lagi jika mayoritas waktu kita digunakan untuk melakukan perbuatan dosa. Ini harus kita evaluasi. Dan yang berikutnya yang harus kita evaluasi adalah niat kita ketika kita beribadah, ketika kita melakukan amal soleh. Hari ini, kemarin lusa, bagaimana niat kita? Apakah kita lakukan itu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, atau kita mencari dan menanti pujian dan sanjungan dari manusia? Ini harus senantiasa kita evaluasi. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saudaraku kaum muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian. Karena ketika kalian senantiasa mengevaluasi diri kalian di dunia ini, maka di akhirat hisabnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, namanya dievaluasi, dihisab. Ini bukan perkara yang mengenakkan. Seandainya kita setiap bulan diadakan evaluasi oleh pimpinan kita, atasan kita, sebulan sekali kita berkumpul dengan pimpinan kita, kemudian pekerjaan kita dievaluasi, kinerja kita dievaluasi, kehadiran kita dievaluasi. Ini saja tidak enak, tidak nyaman. Ingin segera rasanya kita berakhir proses evaluasi itu. Bayangkan kalau manusia saja, pimpinan kita, atasan kita yang mengevaluasi kinerja kita, itu tidak nyaman buat kita, tidak kita sukai. Bagaimana Allah yang mengevaluasi kita? Tidak satu pun luput dari pandangan Allah. Allah Maha mengetahui apa yang terucap oleh lisan kita dan apa yang terbersit di dalam hati kita. Apa yang terlihat dan apa yang kita sembunyikan tidak luput dari pandangan Allah. Dan di akhirat Allah akan mengevaluasi diri kita. Ini bukan perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang mudah. Namun ketika kita senantiasa mengevaluasi diri kita di dunia ini, mencari kekurangan-kekurangan kita, bukan mencari kekurangan orang lain. Ini yang terbalik. Hari ini kita sering mencari kekurangan dan kesalahan saudara kita, tapi kita tidak mau mencari kekurangan dan kesalahan yang ada pada diri kita. Padahal orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang senantiasa mencari kekurangan dan kesalahan yang ada pada dirinya, bukan yang ada pada orang lain. Karena jika dia menemukan kesalahan dan kekurangan ada pada orang lain, itu tidak akan memperbaiki dirinya. Sebaliknya, jika dia menemukan kekurangan dan kesalahan yang ada pada dirinya, maka itu akan memicu dia untuk memperbaiki dirinya. Dan orang yang senantiasa memperbaiki dirinya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, maka dia akan menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.